2014 baru saya diterima kerja di PT yang baru ini. Baru 1 minggu kalau nggak salah, tiba-tiba kabar duka kembali datang di keluarga kami, yaitu bapak saya tuh meninggal dunia di 2014 Januari. Tuh ya, padahal saya baru kerja loh, baru ada semingguan saya kerja. Udah langsung itu ya, langsung saya balik lagi ke Medan. Memang kondisi bapak saya tuh udah sakit-sakitan lah kalau bisa dibilang. Setelah mama saya tuh meninggal itu ya di 2011, jadi bapak saya tuh memutuskan itu tinggal di Jakarta, tempat adik saya dari kecil. Itu sebenarnya dia itu udah menahan sakit, sebenarnya udah nggak ini lagi. Ya itulah, kalau ya mungkin mama saya lah cinta matinya ya, banyak penyesalan mungkin. Jadi nggak berapa lama gitu mama saya meninggal itu, bapak saya itu sebenarnya udah dalam kondisi sakit-sakitan. Dari 2011 ya bisa dibilang sampai 2013 kita nampak sehatnya aja. Di 2013 pertengahan itu udah bolak-balik masuk rumah sakit, kok name, tabung oksigen, itu sesak napas. Jadi hingga akhirnya udah bolak-balik lah rumah sakit di Medan ini hingga 2014. Ya itu, situlah terakhir. Ya kalau kami ya udah yang pertama udah kehilangan mama. Antara semua karyawan yang direkrut pada saat itu ya akulah bosnya secara pekerjaan ya, bukan secara ini. Jadi ya namanya pada saat itu masih training ya, ada ya masalah gaji kita nggak soal, cuman ada sedikit perjanjian dengan HRD pada saat itu, dan itu yang saya pegang sampai kemarin itu berjalan. Sebenarnya training itu kan 3 bulan ya, cuma kemarin kita jalan itu sampai 4 bulan. Jadi setelah kerja di sana itu kita ya udah briefing sebagai karyawan lah, bukan sebagai, jadi ibaratnya itu udah kayak kita tuh udah kerja pabrik ya, bukan project lagi. Jadi saya itu di sana itu setiap pagi itu udah briefing SOP, baru briefing safety segala macam. Ya betul-betul saya lah turun tangan, ya agak-agak apa juga sih. Jadi setelah training 3 bulan kita dinyatakan lolos, tapi belum ada pengajuan kontrak ya, sampai kita udah jalan 4 bulan itu baru diajukan kontrak. Pas pengajuan kontrak itu, disitulah saya yang kurang serak. Karena apa? Poin-poin yang ada di
sign kontrak kita pertama di waktu training tidak sesuai dengan pengajuan kontrak kedua, dan akhirnya saya agak lama juga berdebat, bahkan sampai ke presiden direkturnya. Bayangkan nomor satu yang punya pabrik itu manggil saya itu. Karena bagi orang Korea, kalau kita sudah di briefing ataupun sudah diedukasi, sudah di training, orang itu sangat payah untuk kehilangan kita. Jadi saya itu minta resign aja itu susah. Karena apa? Ya dari segi manajemen orang itu tak bertahan, tidak mau mengeluarkan perjanjian yang dibuat sama HRD sama saya. Jadi saya tak dapat terima. Akhirnya dari proses saya tuh mau resign itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 siang saya baru dikasih resign sama presiden direktur itu. Proses padahal itu ya saya sih udah bertekad kian mau angkat keluarga ke Cilegon itu. Ibaratnya saya tuh di Medan itu udah punya rumah, biarlah kita nyewa lagi lah di sana gitu kan. Cuma karena itu tadi faktor kita itu nggak di apa sama tidak sesuai dengan kata-kata perusahaan. Ini merasa kecewa, akhirnya saya resign dari situ. Jadi setelah resign saya langsung masuk ke kerjaan CV saya lagi, ada project di Medan ya, di Medan tepatnya di perdagangan sana. Saya masukkan lamaran di sana. Rekan-rekan kan udah di mana-mana gitu kan. Kita itu cari informasi dari rekan. Di sini ada. Saya langsung kirim, layakkan CV sana, langsung diterima. Dan kembali dengan jabatan yang lumayan tinggi lah. Jadi sampai di sana tuh saya kerja. Jadi saya itu pada saat itu memang kalau dibilang ya, pokoknya nyari kerja itu kayaknya nggak ada susahnya gitu loh. Untuk saya resign dari sana, saya lamar di sana itu udah langsung masuk, langsung di interview, lolos kerja. Pada saat kita kerja, aku kalau di sana itu lagi yang paling apa, cuma hampir 2 bulan kalau nggak salah. Jadi di saat saya tuh bekerja itu di apa itu, saya tetap cari informasi, mana tahu ada yang lebih bagus gitu kan. Dan pada saat itu ada saya buang atau saya lamar 2 PT, satu di daerah Tangerang, satu di Surabaya. Jadi di saat bersamaan ini dua-dua manggil. Cuma itulah ya, kalau kita sebagai manusia udah mulai ada serakahnya ya. Jadi PT yang dari Tangerang itu kalau kita diterima bakal jadi karyawan permanen, tapi dengan gaji sekian kan gitu kan. Jadi kalau saya ambil yang di Migas yang di Surabaya itu gajinya kan wow, Migas gitu kan, wow. Jadi gitu saya diinterview secara telepon ya, kapan bisa berangkat gitu. Saya langsung aja pilih itu, mengabaikan yang satu. Langsung saya terbang ke Surabaya, sampai Surabaya medical check up segala macam, interview ke site lisan, langsung lolos semua dengan ya gaji wow lah daripada saya kerja selama ini gitu ya. Jadi ya, akhirnya saya kerja di Surabaya itu tepatnya di Bojonegoro itu dari 2014 Juli apa Juni, Mei
Itu saya kerja di sana itu sampai 2016, jadi hampir 2 tahun, tepatnya 20 bulanan lah di sana itu. Ya kalau dari segi penghasilan ya di atas rata-rata lah daripada selama ini kerja gitu ya. Jadi di 2016 saya langsung lamar lagi di ada project di apa sana di Tapanuli sana, pembangkit listrik juga, cuma tenaga panas bumi. Di situ pun saya diterima, gajinya pun lumayan, kerjanya enak, cuman manajemen perusahaan hancur. Itu PT Korea juga. Itulah saya di sana itu 3 bulan. 3 bulan perusahaannya dinyatakan pilot. Padahal kerja enak loh, cuma manajemen tidak bagus sehingga tidak bisa mengelola keuangan. Akhirnya dinyatakan pilot di 2016 kemarin, sekitar bulan November itu dinyatakan pilot lah. Jadi kami dipulangkanlah semua tenaga kerjanya. Akhirnya sejak dari ini berjalan ke 2017, saya sempat lagi membangun rumah kampung lah ya, rumah orang tua di 2017. Ya sejak mulai dari situlah, sejak saya rehab rumah orang tua selesai, saya balik ke rumah saya di Medan, itu mood saya untuk kerja di proyek itu hilang. Jadi saya tuh di rumah itu sampai istri saya itu udah bingung, kok nggak ada nyari kerjaan enggak, kok di rumah aja gitu kan, nanya kawan pun enggak, di rumah aja, apa itu ojek online. Aku bilang gitulah sama orang rumah. Akhirnya aku diajak jalan-jalan, melihat-lihat dan tanya-tanya sana sini. Akhirnya saya daftar juga ya, saya mendaftar dan saya belajar, dan ternyata nikmat juga ya, nikmat juga. Jadi akhirnya dari 2017 itu saya mulai menggeluti ojek online. Ya maksudnya kalau ada proyek di luar itu saya benar-benar nggak mood dari 2017 itu.